itu tidak kembali menjadi teroris, saran pertama adalah deradikalisasi itu harus mengedepankan masyarakat sipil, terutama mantan napiter seperti Pak Nasir Abbas, seperti Pak Sofwan Sauri ini menjadi garda terdepan untuk melakukan deradikalisasi. Karena beliau-beliau ini pernah menjadi radikal dan sekarang menjadi nasionalis. Makanya beliau-beliau ini yang bisa menjadi jembatan kepada para napiter untuk berubah supaya tidak mengulangi lagi. Tetapi kalau deradikalisasi dilakukan oleh negara misalnya, itu sudah dianggap musuh. Mereka bisa jadi mereka hanya pura-pura aja ikut supaya mendapat syarat untuk pembebasan, syarat untuk remisi. Tapi kalau misalnya yang melakukan deradikalisasi itu Pak Nasir Abbas, Pak Sofwan Sauri, akan didengar. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dengan oleh tokoh agama. Tokoh agama yang memang tokoh agama yang mereka percaya. Jangan tokoh agama formal, misalnya pemerintah, itu dianggap togut, tidak akan dipercaya. Berikutnya adalah, setelah napiter ini keluar, lakukanlah pemberdayaan ekonomi. Mereka diopeni, dipastikan supaya mereka juga dapat hidup kembali ke masyarakat dengan layak, supaya mereka tidak kembali ke kelompoknya. Pemberdayaan ekonomi ini juga sebaiknya dilakukan melalui fasilitator seperti Pak Nasir Abbas dan Pak Sofwan Sauri ini, fasilitatornya. Ketika diberikan masuk oleh negara, mereka masih cenderung menolak atau bahkan sudah dihabis-habisin aja mau diterima itu. Selain itu adalah pendekatan individu ini penting. Pendekatan individu dari hati ke hati ini pun dilakukan. Dengan pendekatan ini, biasanya mereka walaupun ideologi tidak berubah, minimal mereka akan mentaati aturan, tidak melakukan kekerasan. Ideologi memang sangat sulit berubah ya, tetapi pendekatan-pendekatan tertentu diupayakan supaya mereka tidak melanggar aturan, tidak melakukan kekerasan, tidak menghakimi orang, ini yang diupayakan. Moderasi beragama juga penting dilakukan terus-menerus. Dan yang berikutnya adalah kehadiran negara. Kehadiran negara di masyarakat ini penting. Kalau negara dianggap tidak hadir, negara dianggap tidak adil, negara dianggap enzalimi, maka bisa memicu mantan-mantan napiter untuk kembali melakukan aksinya. Karena mereka anggap bahwa aksi-aksi mereka ini adalah bentuk aksi untuk membela agamanya. Nah, ini serangkaian hasil dari penelitian saya. Nah, nanti kita harapkan Pak Nasir Abbas memperjelas lagi. Saya yakin beliau sangat paham, kemudian Pak Sofwan Sauri ini juga sangat paham sekali. Tapi intinya adalah negara tidak bisa sendiri dalam menangani napiter, dalam deradikalisasi. Negara harus melibatkan masyarakat sipil. Negara harus melibatkan mantan napiter yang sudah nasionalis seperti Pak Nasir Abbas, Pak Sofwan Sauri. Ini dijadikan garda terdepan dalam deradikalisasi. Jangan justru malah ya udah dilupakan atau mereka kan mantan napiter. Jangan. Jadikanlah Pak Nasir Abbas, jadikanlah Pak Sofwan Sauri ini aset negara supaya program deradikalisasi ini sukses, kemudian tidak ada lagi residivis yang melakukan aksi terorisme. Demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.